Ini kan ono record dewe sih di Zoom. Iya, ini. Aku record komputer. Nanti kesimpan di SSD ku. Ih, gila, bahasnya SSD, guys. Jadi sebut SSD ini, Bos. Ngomong banget Loh. dia. Guys. Ngomong banget dia. Aduh, udah lama nggak pakai HDD, Bu. Lupa. Mbak Bevaldi, tolong. Iya. Ada yang chat ya tadi? Gimana sih masuk ke chatnya? Masuk ke chatnya gimana ya? Iki seharusnya ono Bu Rizky gawe pembukaan iki. Loh, Bu Rizky. Sebagai pembina bukan cyber iki. Bu Rizky apa tuh dari apa tuh subuh kemarin lo belum jawab ya? Oh iya, Berarti tadi Pak Istas. Pak Istas pembukaan. Waduh, wes gak usah. Jangan aneh-aneh. Aja Mbak Rizky kita. Selaku endorse Iya, Zoom Bu. iki ngawur ae. Mbak, enggak apa-apa. Selaku endorse Zoom. Sing bayari Zoom lho Pak Istas. Ya, ini terima kasih Pak Istas gitu. Nanti tak sampaikan pribadi gitu. Kamu pakai apa sih? Kamu pakai punyanya FT ta? Iya, ini saya kemarin kan bilang ke Bu Rizky terus dipinjemin FT gitu. FT. Biar Iya. itu kan. Bu Rizky kebetulan itu juga apa tuh pembina kita. Iya, Jadi, udah tahu lah orang aku yang sering lihat SK-nya. Alhamdulillah. Ini itu ceritanya pada protes semua, Bu. UKM Cyber kok nggak ada acara gitu. Ya udah dibikinin. Iya. Iya, benar. Kok pas gitu loh aku minta Python. Kemarin aku sempat minta di tim viewer juga sama dosenmu. Ya podo ae. Iya. Gak iso, gak ono waktu. Kamu Devaldi, kamu terus semester berapa sih? Saya semester 4, Bu. Masih muda. Mbak. Bohong. Bohong. Bohong, Bu. boleh bohong. Deh, puasa nggak boleh bohong, Deh. Ini siapa yang ngomong ya? Saya kick loh. Kamu udah mau lulus? Devaldi angkatannya Mas Bayu. Enggak, Bu. Wah, Mbak, banget, maksudnya 4. Semester 4 serius semester 4. Sih, tak boleh itu. Loh, seriusan. Tanya aja Bu Rizky. Cara chat seriusan gimana cara chat? Chat di Zoom? Lewat HP. Enggak, lewat komputer juga ada kok. Kayak live stream loh, Dev. Lah ya enggak, ini aku nggak bisa chat terusan. Itu loh, Dev. Gimana? Share screen. Sebelah share screen. Ini share screen. Pause share. Ada titik 3. Ada titik 3, ada tulisannya 5, nanti ada tulisannya chat di situ. Kalau di HP sih. Kalau di laptop ada juga. Oh, ini. Oh iya, terima kasih. Mas Ilham ya? Ini yang masuk room udah ada 30 peserta. Kayaknya udah deh. Di recording aja, kalau koneksi yang lemot-lemot putus bisa. Siap, terima kasih masukannya. Kita mulai sekarang ya. Oke, kita mulai, moderator. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian semua, kawan-kawan, bergabung di acara UKM Cyber yang disponsori oleh UNUSA dan Fakultas Teknik. Ya, gitu. Oke, sesuai judulnya itu kita belajar bahasa Python mulai dari nol ya. Ini materinya diambil dari decoding sih sebenarnya. Jadi ya udah pasti bagus lah kayak gitu materinya. Udah teruji coy. Oke, kalau sudah download, ini materinya kalian dapatkan. Kalian unzip. Ya gimana caranya itu terserah kalian pakai apa gitu. Kalian unzip, kan nanti dapatnya kayak gini nih, Python. Dapatnya kayak gini nanti. Nah, nih. Kalian buka, kalau sudah ini nih, saya udah bikinkan indeks. Sebenarnya nggak usah buka itu nggak apa-apa sih, langsung ikutin nomor penomorannya ini. 1 sampai 33. Masnya yang itu nge-lag kayaknya. Gimana? Iya, Mas. Tak kira aku nge-lag. Nge-lag? Lagging. Mulai dari mana laggingnya? Mulai dari kaki lah lagi. Kita mulai dari kata kita mulai.
Allahumma. Ya, nggak apa-apa. Kita kan tadi sudah mengunduh ya zip-nya. Masih lagging? Enggak. Lanjut. Habis itu kita keluarkan lah intinya foldernya. Sudah belum? Nah, kalau sudah buka, nih, klik index.ppt. Nanti keluarnya kayak gini nih. Gimana kawan-kawan? Iya, lanjut. Lanjut ya? Udah, kalau sudah, ya ini tampilannya. Intinya buat apa ya? Table of index aja sih. Biar kalian nggak tersesat jalan. Biar tahu arah dan tujuan. Kayak kebijakan modulnya ini, modulnya bersumber dari decoding ya. Kita nggak boleh ngeklaim atau nggak boleh mendistribusikan ulang karena aturan, karena sudah dihakikan, dihak ciptakan mereka. Dan terus kenapa kok, pertanyaannya pasti ada yang mikir, kalau udah dihakikan kenapa kok dibajak gitu. Ya, nggak bisa ngomong sih. Ya intinya jangan ditiru. Intinya saya juga bajak itu biar kalian juga bisa belajar gitu kan. Ya. Alibai. Ya nggak bisa ngomong banyak juga gitu. Soalnya emang salah sebenarnya gitu. Ya intinya modul ini buat pembelajaran saja ya. Nggak boleh dijual. Aturannya ya nanti kalian klik sendiri, nanti masuk ke itu sih, ke persetujuan hak cipta. Modul ini bersifat preview dalam tanda kutip gitu. Oke, jika kalian punya uang ya silakan berlangganan di coding gitu. Biar barokah gitu ilmunya. Oke, lanjut. Oke, kita sesi pertama dibagi. Kan totalnya ada 33 tuh. Nah, ini saya bagi jadi 1 sampai 16, kira-kira seperti itu. Soalnya kalau jelasin semua nggak mungkin juga sih. Nanti ini sesi kedua ini berat. Logikanya berat. Dan ini pertama ini santuy-santuy dulu lah gitu. Oke, kita klik langsung yang persetujuan hak cipta dulu ya. Oke. Saya kayaknya lihatnya dari nggak usah, dari sini aja nggak apa-apa. Oke, persetujuan hak cipta, coba kita klik. Nah, keluar kayak gini nggak tampilannya kalian? Pakai internet harusnya bisa. CSS-nya, file-filenya harusnya keluar semua sih. Gimana kan kawan? Bisa semua? Halo, apakah saya lagging? Oh, bisa. Bisa, Mas. Bisa. Oke. Soalnya kalau kalian nggak ngomong itu saya takutnya saya lagging. Jadi kalau kalau saya tanya ngomong aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Ini persetujuan hak cipta, intinya ya tadi dia bilang kalau udah didaftarkan di HKI, ya ini bla 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 bla. Oke, kalian kalau lanjut nggak bisa ngeklik yang ini ya. Ini pasti nanti ke online soalnya. Kalian close, langsung lanjut ke kedua. Ke sini. Pengenalan Python, klik. Oke, kawan-kawan. Modul ini diperbarui karena Python itu update dari pihak sananya udah versi 3.8. Ya, ini officialnya. Kalian bisa klik Python di Google gitu. Kalian klik Python. Nah, ini python.org. Kalian klik, kalian buka situs resminya. Nah, di sini dia bilang kalau ini nih aku udah punya versi, sekarang versi terbaruku itu 3.8.3 gitu. Nah, ini kalau kalian mau ngunduh ya kayak gitu aja caranya sih. Download, klik Python for Windows, klik aja gitu. Di sini. Nah. Coba ya, unduh ya. Start download. Valdi, apa bedanya Python sama Java? Python sama Java beda, Bu. Beda, Bu. Kayak Programan, Bu. bedanya kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, Bu. Mbak. Oh iya, Mbak. Beda sih. Dari struktural bahasa juga beda, fungsionalitas juga beda. Tapi yang paling orang biasanya
apa ya, pembeda paling umum itu Python itu biasanya untuk kalkulasi. Biasanya sih, Bu. Mbak. Biasanya Python itu untuk mendapatkan data, itu data science gitu. Dia cenderung pakai bahasa Python. Jadi semuanya ada seorang bikin hardware gitu ya, bikin mobil berjalan untuk mengukur kepadatan suhu udara gitu. Gimana cara mendapatkannya itu biasanya cenderung pakai Python sih gitu. Soalnya emang beneran enak pakai Python itu, mendefinisikan variabel, implementasi sesuatu, class itu beneran nggak seribet Java. Kalau Java kan contohnya kita print out aja ya. Contoh kita print out, kalau di Java itu harus ngeklik sistem out gitu kan. Sistem out print gitu kan. Nah, kalau kalian di Python itu nggak perlu gitu. Python itu apa ya, nggak mengenal titik koma, nggak mengenal ribet-ribet lah intinya. Tapi outputnya sama? Gimana? Outputnya sama? Outputnya sama. Nanti saya cobakan. Kita masuk ke penjelasan ini aja sih. Tak jelaskan tentang ini. Oke, Python ya. Python itu dibuat oleh ini nih, namanya Guido van Rossum. Dirilis tahun 1991. Orangnya udah tua berarti ya. Oke, dia bilang bahwasanya Python itu punya handling exception, penanganan kesalahan, terus sintaksing yang mudah dimengerti, dan ini beneran mudah dimengerti sih. Didesain memudahkan dalam prototyping, ya itu benar. Dan ya, ini contohnya ya, contoh baris kodenya. Kalau print out, dia cuma butuh kayak gini doang sih. Print, nggak usah titik koma gitu, langsung aja. Tanpa titik koma dia bisa jalan. Langsung mencetak tulisan welcome to Python. Oke. Sejarahnya kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Saya lanjut ya. Gimana kawan-kawan? Ya, apa ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Aku mau tanya dong, Dev. Lanjut. Halo? Ada yang tanya tak itu? Aku mau tanya dong. Ya. Apakah PHP berbasis Python? Bukannya enggak ya? Aku kan tanya, soalnya kan struktur bahasanya itu saya lihat hampir sama gitu. Kalau di Python kan pakai print, kalau di PHP kan pakai echo gitu, langsung nulis. Nah, apakah sama? Beda, Mas. Oh, beda, Python ya? sendiri, PHP sendiri. Ya kalau kayak apa ya, kalau membandingkan apakah bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, ya sesama bahasa emang untuk berkomunikasi, tapi jelas beda gitu kan. Gitu. Oke. Makasih. Silahkan dilanjutkan. Sama-sama. Kita lanjut ke mengapa Python ya. Ini mengapa Python. Nah, Python itu banyak. Bisa aja. Gimana? Iya. Gimana? Salah. Oh iya. Mengapa Python? Soalnya Python itu bagus untuk kayak gini nih. Matematik, data science, web development itu biasanya pakai Django kalau kalian tahu. Django itu apa gitu. Nanti kalian klik sendiri. Dia framework tapi pakai Python. Intinya buat website gitu. Untuk machine learning, ini kalau kalian mau dibikinin sesi machine learning ya nanti bisa request. System scripting, apalah itu. Sama Internet of Things, IoT. Nah, ini paling asik ini. Saya suka yang ini nih, IoT. Ini kalian kalau IoT itu ciri-cirinya kayak bikin smart house mungkin. Jadi kalian bisa mengendalikan kipas dimatikan jarak jauh, nyalakan cahaya lampu dari rumah gitu. Rumahnya di Surabaya nyalakan lampu di Malang, entah buat apa itu nggak tahu. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, kamu nggak nge-lag kok. Alhamdulillah, sip. Terus persiapan. Nah, ini persiapan. Kalian udah unduh Python belum? Di belum. Website ini. Nah, ini. Tolong diunduh ya, kawan-kawan. Unduh dulu. Diunduh dulu. Kalau sudah bilang, biar saya tahu progresnya. Ini kawan-kawan lainnya kalau mau ngomong nggak apa-apa.
dinyalakan, nanti kalau udah nggak mau ngomong lagi dimatikan gitu. Kalau mau tanya kayak gitu. Barangkali nggak tahu cara downloadnya ini, klik python.org di Google pencarian kalian, lalu klik download. Ada download for Windows. Mac gimana kalau Mac? Ya udah tinggal Mac gitu. Kalau Ya, mobile gitu. gimana? Kalau mobile pakai ini nih, yang tadi saya jelaskan di awal karena baru masuk ya. Iya, baru masuk. Google Play, terus klik aja Python gitu. Nanti ada Pyndroid namanya. Nah ini nih. Ya tapi gimana ya? Coding lewat HP. Iya gitu. Kalian emang mau gitu mantengin kode yang begitu banyaknya kecil-kecil, pakai keyboard, ya ampun, melas kali gitu. Yo, wes pro dev, wes pro. Kalian bisa Pro jadi ngawur programmer. Jadi programmer Python 3 tahun mata minus. Mata minus -5 kalian. Kecil-kecil. Mas, ini download yang versi mana ya? Kalau buat Versi Windows. ini nih, yang di 383, yang latest. Di sini. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Mas, ini apakah harus pakai yang terbaru? Kalau misalkan pakai 3 Ya, di gimana? 3.7 atau gimana, apakah boleh? Yang terbaru aja. Kalian kalau udah kadung download yang lama, kalian nanti perbarui manual pakai pip apa ya? How to update Python using pip gini mungkin. Ini update pip sih. Ya saya sarankan sih download yang latest sih. Biar apa ya, kita menyamaratakan materinya gitu loh. Biar materinya sama, nanti nggak ada error kayak gitu loh. Soalnya materinya ditujukan untuk versi 3.8 sih. Jadi saya nggak berani tanggung jawab kalau nanti errornya terlalu banyak. Kalau cuman error-error biasa kayak salah sintak apa gitu masih bisa dihandle nanti. Oke. Screen share mati. Iya? Screen share mati. Loh, kok mati? Sik. Screen share. Udah hidup ya? Udah belum? Udah. Udah. Oke, persiapan udah download belum, kawan-kawan? Udah. Udah. Ya. Oke, terus coba buka lalu install exe-nya. Ini nih. Saya klik. Dia pasti aduh, aku udah nginstal, tampilannya beda. Gimana ya? Mau Ya. tuker share screen? Aku kan belum install. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Mbak. Oh, Mbak. Iya, Mbak. Saya matikan ya ini. Ini saya matikan atau langsung ketimpa ini nanti share screen-nya? Matikan dulu, Dev. Oh, matikan dulu ya? Stop share. Oke. Boleh nanti Mbak Mira menampilkan screen share-nya? Ini ya, aku pakai customize apa langsung install now aja? Install now saja. Nah, oke. Ini tuh, add di. Oh ya. Iya. Ya udah tak balikin lagi. Cancel, bisa nggak cancel? Bisa, harusnya bisa. Oke, alhamdulillah. Soalnya nanti pet itu perlu loh, nanti buat variabel kayak Java itu loh, nanti di CMD itu perlu nanti. Ini ya. Benar. Langsung install now gitu. Oke. Nanti ada persetujuan. Ya, udah di yes kok barusan. Nanti ada apa ya itu? Itu loh, apa tuh nanti ada pembatasan minimal karakter. Nanti ada habis nginstal kawan-kawan. Wih, kok ada Steam? Spesial. Ada Steam. Iya kok. Iya ketahuan. Discord, ya ampun. Iya ada Discord. Keren. Loh, aku kuliahku biasa pakai Discord loh, Rek. Loh, itu buat game loh.
Iya, loh. Soalnya dosenku itu dosen emang orangnya gamers gitu. Terus kan lebih hemat kan daripada apa namanya Zoom atau Google Meet kan dia lebih hemat. Terus kan kita sebenarnya cuma butuh ngobrol tok kan. Iya. Jarang banget. Saya pernah nyoba Discord, emang bagus sih. Maksudnya Enak, jernih. cepet jernih dia emang. Ya kalau di prodimu mungkin butuh share screen ya. Kalau di tempatku kan enggak. Di tempatku kan aku kan manajemen, cuman butuh adu argumen. Apalagi aku ambil marketing. Aduh argumen itu. Iya paling cuma ditanyai kalau misalkan apa brand A gitu ya. Iya. Apa kira-kira strategi marketingnya menurut kalian yang enchanting buat dunia apa gitu. Ya udah gini udah diskusi gitu toh. Oh iya. Saya soalnya pernah nyoba pakai kecepatan WiFi sinyal 1 atau 2 itu pakai Discord tetap masuk jernih dia emang. Bagus. Iya, bagus. Nah, ini kawan-kawan install ya kayak gini. Ada yang kesusahan nggak? Teman-teman di luar? Di luar yang lagi PSBB? Kesusahan apakah kalian? Jangan bilang kalau nggak ada uang ya. Saya nggak bisa bantu. Oh iya. Ada Mas. Gimana? Ini ada satu was successful special thanks itu gimana? Setelah install muncul itu. Ya bentar. Ini setelah install ini ya nanti bentar. Tunggu aja. Biar kita samakan. Dev, tapi kalau kita bikin UX itu bukan pakai ini ya? Kalau bikin UX pakai Python itu pakai itu library, Bu. Mbak, ada sendiri. Apa namanya? Pakai ini nih. Bentar. Ada banyak sih sebenarnya. Aku kan kemarin kan coba cari kan. Itu pakai Adobe XD itu loh. Itu kan buat ininya nggak sih buat desainnya? Bisa pakai Adobe XD. Bisa ya pakai Adobe XD? Bisa. Nah, ini tinggal diekspor aja. Oh, itu ada yang memberitahu. Kalau saya sih pakai ini sih. TK Interprogramming ini sih. Soalnya waktu itu laptop saya belum kuat buat nginstal kayak gituan. Nah, itu tuh. Tolong diklik kalian semua. Nah, ini kan tadi ada yang tanya setup was successful. Klik ini, disable path length limits. Ini di disable. Ya, itu disable. Itu buat apa gitu? Itu buat biar sistem kalian itu nggak membatasi jumlah string yang masuk nanti di Python. Kalau udah di close aja. Udah. Yeay, selamat gitu. Terus cara ngeceknya. Kamu kenapa sih, Dev? Cara ngeceknya gimana gitu? Ini saya stop, Bu. Mbak ya, sharing stop. Oke. Stop sharing. Saya yang sharing sekarang. Oke. Udah masuk belum? Udah. Oke. Kalian bisa masuk ke command prompt. Run admin. Nah. Kenapa harus run administrator? Nggak apa-apa ya. Karena saya suka admin. Apa sih? Nggak ada bedanya. Nih yang nggak admin, wes. Saya buka dua-duanya. Ya kenapa kok Anda suka sekali sama administrator? Ya karena administrator punya hak lebih, coy. Ya, udah itu di luar TKP. Langsung klik kayak gini nih. / gini, apa ini bahasanya? / version. Tunggu Dev, Halo Dev, kamu ngetik apa, Dev? Ada yang ketinggalan, Dev. Tuntutnya lama katanya. Oh, gitu. Ya udah. Bentar ya kawan-kawan. Kita tunggu teman-teman kita. Siapa yang masih download? Siapa? Nge-PC aku, Dev. Loh. Nggak apa-apa. Lepaskan unek-unek kalian di sini, kawan-kawan. Lepaskan. Dev, kalau pakai compiler Python online apakah boleh? Boleh. Kalau kan lebih enak gitu. Nggak perlu download. Ngodingnya pakai apa tuh ini? Apa? Ngodingnya pakai apa? NetBeans. Compiler Python online. Enggak, ngodingnya.
ngodingnya saya nanti download itu, kawan-kawan download Visual Studio Code. Aduh, kok besar, kok berat. Ya, mau Notepad plus ya nggak apa-apa. Notepad biasa ya nggak apa-apa. Atau PyCharm, terserah kalian mau downloadnya. Kan? Ya, halo. Halo. Syah dan Syabian. Ya nanti saya contohkan pakai Notepad. Biar apa ya? Biar enteng ya. Tapi yang sebenarnya nggak enak gitu. Oke, yang mengunduh sudah belum? Sudah. Sudah belum? Bentar, Dev. Oh, bentar. Aku nanya lanjutannya tadi dong, kan teman-teman masih download, boleh nggak? Ya, nggak apa-apa, Bu. Mbak. Kan tadi Adobe XD ya. Outputnya Adobe XD itu apa? Ya, sebuah mockup. Oh, mockup. Mockupnya. Terus prototyping. Oke, aku paham kalau mockupnya. Terus habis itu kalau kita mau implementing ke webnya itu gimana? Diekspor, Bu. Jadi mau diekspor kemana, ke Android atau ke web bisa. Oke, coba sih nanti tak putar-putar. Bisa diekspor kok. Adobe apa tadi? XD. XD. Beda ya sama Illustrator ya? Beda. Beda jauh lah. Beda. Saya nggak pernah nginstal. Maafkan. Saya cuma juga punya belum ini loh. XD, tapi Saya cuma punya tapi taunya Photoshop. Adobe Illustrator. AI. Beda pemakaian. Oke, teman-teman. Udah belum? Saya mulai resah ini. Teman-teman ceritanya sampai mana? Sampai mana ya, moderator? Ini baru 4 loh. Saya mulai resah. Apanya 4? Oh. Ininya, 4 persiapan ini. Halo, teman-teman. Kirim lewat WA aja, Dev. Iku nih softfile itu. Softfile. Berarti kudu dulu iku yo apa Python RG mau sih. Softfile Python nih loh. Softfile Python. Nanti layering Excel-nya. Kan sama aja, nanti kalian mindahkan ke itu, apa itu ke komputer. Sama aja, nanti juga download dari web. Nanti download lagi. 2 kali dong. Itu siapa yang coret-coret tangannya? Ayo tangannya. Halo, teman-teman sampai mana? Udah. Sudah. AP install deh, ini si AP install. Oh. Ini boleh dilanjut nggak? Di tempatku tok tah, shell screen-nya default hitam atau memang semuanya gitu? Enggak. Enggak. Bisa ya? Oke. Oh, ini hitam. Apa hitam? Rizky itu ada yang hitam tuh. Di punya aku tulisannya FT default has started screen sharing. Double click to enter full screen mode. Udah. Tapi nggak ada. Tapi kalau tak minimize, keluar. Mungkin koneksi sih, mungkin. Cep. Gimana teman-teman? Progresnya? Ini nggak bisa hilang ya kuning-kuning ini. Mas Bupati, ini ada yang tanya. Ya. Tadi habis nginstal, terus ngapain? Ya, habis nginstal. Lah ini loh. Ya ini saya mau maju, cuman beberapa teman ini belum ini. Saya maju ya teman-teman. Gimana? Kesepakatan. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut nggak teman-teman?
Bisa. Saya Saya lanjut ya. lanjut. Ya, lanjut. Oke, terus ini dia bilang kalau di Linux atau Mac biasanya Python itu otomatis terinstall ya. Jadi kalian untuk memastikan Python udah keinstall, itu kalian bisa cek. Siapa ya? Gemeresek ini. CMDB nggak keluar, Dev. Gimana? CMDB nggak keluar. Oh iya, emang belum tak keluarin. Oh. Oke, kalian bisa untuk memastikan Python udah terinstall atau belum, itu kalian cek versinya dengan cara buka CMD kalian. Ntar, saya nanti share screen. Share screen. Ini harusnya keluar loh. Soalnya saya di screen soalnya. Share-nya. Keluar nggak? Enggak. Keluar PPT-nya. Ya apa ya masih hitam. Layer screen-nya pindah, Mas. Jadi klik share screen lagi, pindah ke layer satunya. Oh, berarti harus mati dong itu. Apa itu? Share screen-nya aja yang dipindah. Diklik share screen lagi. Nanti Share kan ada screen-nya opsi buat milih itu full layer. Full Gini. Full layarmu. Yo. Nah, yo. Lah ya, tapi ini kan kelihatan CMD-nya doang. Halo. Nah. Iya, kelihatan CMD-nya doang. Mau lihat semuanya itu. Lihat semuanya ya ikut deh. Screen kan? Share screen all komputer. Iya, saya sudah mencet itu dari awal soalnya. Tetap nggak bisa. Nih, gimana? Oh, ya ngono. Ini keluar kok, ada Chrome-nya di belakangnya. Udah ada. Udah. Nah, aneh kan? Tadi saya itu ngeklik share semua loh. Ya udah, lanjut aja kita klik ini. Nah, apa yang tadi yang ditanyakan ADD patch yang tadi tuh, yang nggak dicentang sama Mbak Mira sebelumnya, kawan-kawan. Nah, itu fungsinya itu. Dia itu biar si CMD ini biar bisa baca si Python gitu. Kita klik ya, Python version gitu. Atau Python 3 version. Itu terserah. Nah, keluar kayak gini nggak kalian? Harusnya keluar kayak gini. Ini membuktikan kalian udah keinstall, sistemnya udah mendeteksi Python gitu. Gimana nih? Ada kesusahan nggak? Installku saya lama loh. Siapa? Aku Dewi. Oh. Kamu kan pakai WiFi, kok bisa lama loh? Penginstalan nih. Oh, penginstalan. Oke. Oke, Mas Septian masih nginstal. Ini teman-teman lainnya gimana? Mas Alvan Fauzi ini, Mas Alfi, Mas apa Mbak ini? Mas Alvin, Mas Aziz, Mbak Mariana, gimana kemajuannya? Lanjut. Bentar. Halo, gimana kawan-kawan kemajuan kalian? Apakah saya lagging? Kok aman kok, Dev. Oh, aman. Aman. Oke, aman. Berarti saya anggap sudah keinstall Python ya semua? Udah. Udah. Sip. Baca bagus. Nah, ini penjelasannya nanti kalian baca sendiri sih. Intinya sih sama kayak penjelasan tadi, kalau add Python pad itu untuk biar kebaca sistemnya si CMD. Kalau ini klik disable length ini untuk ya biar apa ya, nama folder terlalu panjang. Kalian pernah nggak error kayak gitu di Windows? Nah, itu gara-gara kayak gitu. Nah, dengan di disable itu nanti Python bebas itu. Bisa 255 karakter lebih gitu. Untuk update, ya ini yang butuh update untuk si Python terbaru kayak gini caranya. Kalian ikutin aja sih di materi sih. Kalau Mac ya kayak gitu. Makanya paling aman ya kalian download yang terbaru, exe-nya terus kalian update, ya gitu sih, main amannya. Oke Mbak, lanjut.
Apalagi? Ya. Ini dia bilang bahwasanya IDE yang disarankan untuk dia itu pakai ini, PyCharm. PyCharm itu buatannya JetBrains. Dia kayak apa ya? Sebenarnya dia itu perkembangan dari Visual Studio. Kalian lihat IDE-nya loh, bentuknya kayak Android Studio. Kalau kalian pernah install Android Studio, itu perkembangan dari Visual Studio sih. Cuman dikhususkan untuk bahasa Python. Nah, ini kalian coba unduh Visual Studio. Kalau yang udah punya ya silahkan. Kalau yang pakai lain ya silahkan. Ini saya di sini pakai Visual Studio. Ini tampilannya kira-kira seperti itu. Ini keluar nggak tampilan Visual Studio? Keluar, Mas. Keluar ya? Nah, kalau kalian di Visual Studio, itu kalian bisa klik ini. Tambahkan ekstensi, kalian klik Python, nanti download Python. Python gitu. Salah. Nih. Yang atas ini ya, yang linting, debugging. Nah, ini kalian install kayak gitu. Ini fungsinya buat apa sih gitu plugin ini? Plugin ini tuh fungsinya buat biar bisa linting sama debugging dan ya ini sih kode formatting. Intinya biar kalian kalau nulis bahasa Python di sini biar apa ya? Biar rapi kayak gitu loh, biar nyala gitu, biar kayak programmer kayak gitu. Kayak programmer lah, biar nyala-nyala biasanya kan kayak gitu. Terus yang paling penting nih kita bisa running langsung di Visual Studio ini tanpa kita perlu nge-save terus kita jalanin pakai IDE Python ini kayak gitu. Nanti saya coba ya pakai ini. Oke, kita close dulu. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira apa gitu? Harus PyCharm kah kayak gitu? Apa pertanyaannya gitu? Di sini mungkin banyak yang bingung ini nanti. Mas mau tanya. Yes. Bedanya Python sama Python for VS Code itu gimana? Yang installan tadi. Oh, beda. Python kan ininya, apa itu anggap aja apa ya? Ya ini yang diperlukan, ini Python-nya, induknya tuh. Ini paketnya, paket Python. Nah, sedangkan kalau di Visual Studio Code tadi, ini tuh ekstensi. Ya, yang di ekstensinya tuh, Mas, maksud saya. Itu bedanya 1 sama 2 itu apa? Mana 1 sama 2? Itu Python for VS Code ya itu yang kedua ini. Ini? Iya. Bedanya apa ya? Bedanya dia nggak terkenal, cupu. Download aja yang ini. Bintangnya bintang 5 loh. Siapa yang nggak suka bintang 5? Ya kan? Download aja yang atas. Dan juga sebenarnya dia itu dikembangkan oleh publisher yang ternama. Dia dikembangkan oleh Microsoft, sedangkan dia dikembangkan oleh orang GitHub. Ya, penggagas IT. Yang saya juga kurang tahu asal-usulnya. Jadi lebih baiklah official. Itu aja sih mungkin. Kasih, Mas. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan lainnya mungkin? Saya ingin install Visual. Oke, Visual. Apa ini? Ada yang tanya install Visual? Enggak. Visual. Sudah diinstal, Mas. Oh, sip. Kalau programmer itu rata-rata udah nginstal. Entah itu Visual atau Notepad++ gitu. Atom Aku masih OTW. Aku pakai Atom. Atom enggak apa-apa. Kalian pakai Notepad Sublime. enggak apa-apa. Notepad klasik. Biasa. Saya pakai CodeBlock dan Visual Studio, Mas. Nah, itu enggak apa-apa. Saya sebenarnya apa ya? Pakai Android Studio bisa gitu. Cuman terlalu berat untuk installnya. Saya pakai laptop aja, Mas. Iya. Apalagi nih kira-kira? Bentar deh, Devaldi. Gimana? Ini aku kan kenal beberapa anak yang di dalam sini ya. Ya. Kalian paham beneran, Tare?
Paham, Bu. Yang kayaknya kalau yang anak-anak FT oke ya. Maksudnya ya kenal bahasanya. Terus kamu ngomong cepet, yang paham terlalu komputer cepat juga paham. Enggak, maksudnya kamu emang apa tek gitu loh. Itu aku paham. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke. Beneran paham ta? Teman-teman. Karena kan jargonmu belajar dari nol. Iya. Ini nggak anu sih, maksudnya teman-teman ini yang nggak paham, tolong apa ya? Tolong ngomong. Langsung ngomong gitu aja gitu loh, kasihan. Keluarkan unek-unek kalian gitu. Saya juga nggak tahu gitu kalau kalian bisa nggaknya kan, kalau kalian nggak ngomong. Kalian bebas menginterupsi kalau misal kecepatan, nggak apa-apa, bilang ngomong nanti saya undurkan beberapa. Speednya agak dikurangi. Apa? Speed ngomongnya agak dikurangi. Oke. Nanti saya kurangi. Gimana ini? Biar semua paham. Siap. Terima kasih. Ini Alvin, Aziz, teman-teman, paham nggak sampai di sini? Kak lagi. Ya? Ada yang baru gabung, jadi belum paham. Oh, ya yang baru gabung, minta maaf ya, kita nggak bisa balenin dari nol juga yo. Intinya ya, saya kasih intinya aja ya. Intinya kalian unduh linknya, link materinya, dimasuk aja ke ini, ke sini. Kalian klik ini. Nah, kalau sudah muncul, ini kan Google Drive ya, ini kan Google Drive. Kalian unduh, ini di sini, kalian klik. Kalau sudah diklik, nanti kan kalian dapat file nih, file zip-nya ini, kayak gini nih. Keluarin tuh isinya, taruh di mana itu. Nah, kalau sudah, isinya kan kayak gini nih, materinya 1 sampai 33 nih. Nah, kalian klik index.ppt, nanti kan keluarnya ppt nih. Udah deh, kalian klik 1, 2, 3, 4, itu nanti ada penjelasan setiap materinya. Ya itu, dimana saya nggak bisa ngulang itu. Too far, gitu. Terlalu jauh. Des, mending kamu cari apa namanya, notulen deh. Notulen? Nah, jadi yang kamu ngomongin poin-poin besarnya taruh di notepad atau gimana, kamu share di WA. Jadi yang ketinggalan biar suruh buka itu aja. Oke. Putri, notulen sih ya? Siap. Ya tadi ya poin-poinnya download link, download materinya, maksud saya, habis itu habis diinstal, ya klik materinya, habis itu masuk ke Python, cek versi Python-nya, apakah keinstall, itu sih. Aku kan install Visual Studio. Ini kan di recording, nanti kan ada videonya. Ya. Kita bisa belajar lagi dari video ini kan? Bisa. Oke. Ya. Ini belum ada yang belum gabung di grup WhatsApp-nya tuh. Siapa? Enggak tahu siapa tadi. Siapa tadi di chatnya ini? Zuratul Zuratul Fahria. Jadi ini apa yang harus saya lakukan ini? Saya bagi link. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya? Aku minta tolong dong. Ini ada, aku kan install Visual Studio. Ya. Terus di terakhir-terakhir di belakang-belakang itu ada add pad, terus register code as an editor. Itu aku harus centang semua atau gimana ya? Share screen ya? Boleh. Share screen. Oke. Ini. Ya, itu next. Ini next. Ini nggak usah dipencet semua. Saya sih biasanya itu semua tak centang, Bu. Soalnya fungsi yang ada di Open with Code itu juga perlu nanti kalau klik kanan nanti langsung bisa ngedit kayak gitu sih. I see. Oke. Makanya desktop juga. Nggak usah. Nah, itu terserah. Itu menu-menuin tempat itu. Ini udah penuh, nggak suka.
Nah, itu. Saya sebelum seminar ini semua game-game saya hapus, soalnya biar kelihatan profesional gitu. Ketawa dong. Nanti setelah itu nanti balik lagi nanti. Jadi desktop yang penuh. Aku gak suka. Gak bisa lihat wallpaper. Sumpah. Oke, teman-teman itu ya bisa juga nginstal Visual Studio Code untuk menyamaratakan. Nggak wajib, cuman ya biar enak aja sih. Kalian ngetik gini aja, download Visual Studio. Di Google ya. Di Yahoo, Google, Bing, terserah. Di situ ini nih. Klik laman officialnya di visualstudio.com. Woi, yang share screen masih aku, woi. Oh iya, lupa aku. Udah. Ya elah. Ya nggak apa-apa. Udah itu aku udah share screen-nya udah tak lepas tuh. Oke. Share screen saya nyalakan lagi. Lupa. Udah muncul belum? Udah. Oke. Ini ya, kalian ketik di Google, download Visual Studio kalian. Di situ ini ya, laman officialnya di visualstudio.microsoft.com. Kalian klik. Ya, tampilannya kayak gini. Ini beda ya, bukan yang Visual Studio 2019. Kita cuma perlu yang kode. Istilahnya apa ya, kalau kalian download Visual Studio itu versi jangkep, versi lengkapnya. Ya kalian bisa banyak development di sini gitu. Nggak hanya Python aja gitu. Kalian bahkan bisa, ini sebuah IDE soalnya. Visual Studio itu IDE, sedangkan kalau Visual Studio itu IDE, Mas? IDE Integrated Development Environment. Itu loh Mas, ada bacanya itu loh Mas. Oh gitu dah. Iya Mas, itu lingkungan Mas, lingkungan terpadu. Oh, ya, kalau Smart City. Iya, lingkungan untuk orang nulis-nulis kode gitu. Kalau Django tadi apa lagi? Kalau Django itu framework. Samain lah kayak Laravel atau CI atau Bisa dijelasin lebih umum nggak? Aku nggak ngerti. Lebih enak pakai Django atau Laravel atau CI, Mas? Itu pertanyaannya relatif, Mas. Saya nggak bisa website, nggak enak semua, Mas. Nah, ya tahu. Simple, Mas. Saya Django bisa itu Android. ngapain? Django itu ngapain? Django ini? Django, iya. Itu ngapain? Ini. Django adalah the web framework for perfectionists with deadlines. Nah, jadi intinya kalau deadline. Nah, bukan. Justru kebalikannya. Kalau Anda ingin membuat website dengan pengen cepet deadline-nya, waduh, bikin website, klien itu kan kadang kesro gitu ya. Saya bikinin website 3 hari jadi gitu, pakai Django cepet gitu. Kayak gitu. Soalnya pakai WordPress aja Mas, kalau biar cepet Mas. Oh iya, bener itu WordPress. Sama-sama framework ya. Iya, sama-sama framework. Iya. Oke. Kita lanjut atau gimana ini? Download visual ya, ini ya. IDE beda ya, jangan download yang ini. Besar soalnya, giga-gigaan. Nah, kita download yang ini, klik ini, free download. Windows kalian berapa? 64. Ini otomatis kedeteksi 64 sih soalnya. Installer, download. Ya, nggak usah ditunggu ya, tampilan download ya kayak gitu doang. Apa sih? Iya, ngapain gitu ditunggu. Ya nanti kalau udah install, kalian klik 2 kali setup-nya. Saya nggak punya setup-nya sih, udah ke-install. Terus nanti tampilannya kayak Mbak Mira tadi ya, kawan-kawan. Kalian centang 3 yang tadi itu. Habis itu kalian klik next. Habis itu next gitu aja. Nggak usah dibaca gitu. Udah. Kalau sudah, kalian buka visual. Nah, ini teman-teman kalau sudah buka Visual Studio Code-nya, langsung aja kan disambut. Wow, welcome. Kalian mau ngoding apa? Kelebihannya apa Mas Visual Studio Code daripada editor yang lain? Kelebihannya dia itu open source. Ya, open source. Terus bikinannya Microsoft. Enteng. Ya, kalau laptopnya kentang ya sama aja sih tapi. Enteng sih tapi termasuk. Sedih. Iya. Ini kalau lebih entengnya lagi pakai Notepad++ kawan-kawan. Oh gitu. Ya. Cuman ya nggak bisa debugging nanti, nggak pakai enak sih. Dia lebih enteng soalnya coy. Loginnya banyak.
Nah, pluginnya banyak itu, Dimas itu bilang. Ini nih. Pluginnya banyak. Ekstensi nih, kalian klik ekstensi, klik. Kita apa aja? Ini buat teman-teman yang belum install Python, ekstensi ya, bukan, jadi beda ya. Ini ekstensi, bukan Python apa itu, bukan. Python kan sudah keinstall, cuman ekstensi belum keinstall kan. Nah, kalian install. Biar nanti bisa jalanin di sini. Oke? Dari sini paham nggak? Nanti tolong contohkan pakai notepad aja ya, biar yang laptopnya kentang seperti punya aku bisa ikutan menyimak. Ah, siap. Sombong dan. Nggak apa-apa, nanti saya run pakai 2 compiler. Laptop rego sakmu ngomong tentang gila. Oke, kawan-kawan, gimana? Soal jajan nih. Oh no. Kawan-kawan lainnya sudah sampai mana? Kalau malu dengan ngomong bisa chat, nggak apa-apa. Teman-teman ini bisa dilanjut. Bisa. Lanjut, Dep. Lanjut? Ya. Oke, bentar. Nanggung. Itu join grup WhatsApp kita. Oke. Kita lanjut ya. Kita nggak pakai PyCharm. PyCharm berat, cupu. Lanjut ke materi berikutnya. Jangan klik ini deh, nggak bisa. Ini. Klik yang kelima. Mode pada Python. Nah, udah keluar belum kawan-kawan? Udah keluar. Apa? Kita materi kelima, Mas Bayu. Oke, udah diklik belum? Materi kelima ini, mode pada Python. Gimana? Udah belum? Lanjut. Oke, lanjut. Jadi di Python itu ada interaktif. Interaktif shell itu intinya kalau saya merangkumkan di materi ini, kalau kalian baca sendiri ya nanti, saya rangkumkan aja. Intinya sih, interaktif shell itu kalian ngoding, langsung keluar. Ya, kita buka ya, Python. Nah, ini Python nih. Kalian klik, keluar nggak kira-kira tampilannya? Keluar. Oke. Nah, ini nih interaktif shell. Kalian nanti bisa ngoding, langsung keluar di sini. Nanti apa bedanya ngoding di Visual Studio sama di interaktif? Nanti ada bedanya kalau kalian udah coba ngoding. Nah, gini. Contoh ya. Kita masukin nih, 3 tambah 3, 6. Nah, kalau di Python itu nggak perlu kayak ribet-ribet kayak gitu sih. Intinya langsung, kalau kalian ingin penambahannya langsung tulis penambahan gitu. Kalau kalian ingin perkalian. Terus kalau ingin ngeprint, ini biasanya program awal para programmer. Print. Hello world gitu. Aku sudah membuat dunia gitu kan. Hello world. Ya kan? Cuman gitu doang gitu. Apakah bisa dikasih semikolon? Hello world. Semikolon. Bisa. Tapi ya siapa juga suka semikolon. Semikolon itu bikin ribet. Ya kira-kira dari situ paham nggak? Kalau kayak gini nih. Jadi intinya kalian ngoding langsung keluar di bawahnya. Ini. Kalian ngoding hello world. Langsung keluar. Itu interaktif. Langsung ditanggepin. Kalian mesen jus alpukat. Langsung keluar jus alpukat. Kalian pesen jus jeruk, langsung keluar jus jeruk. Kayak gitu. Ngeprint variabel, Dev. Ngeprint variabel. Nanti ada itu di materi lanjutan. Ini ngenalin dulu ininya, interaktif. Ini kan kalkulator nih, kawan-kawan. Loh, kalian bisa lihat sendiri sih. 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. Kayak gitu. Coba
perkalian. 10 kali 10. 100. 10 tambah 10. 20. 10 dikurangi 10. 0. Nah, kalau printnya kayak gini, kayak tadi yang dicontohkan di atas. Cuman perlu kayak gitu tadi sih. Kalian juga bisa kayak gini kalau mau aneh-aneh. Haruskah petik 2? Enggak. Di Python itu kalau kalian masukin string atau karakter itu cukup petik 1 juga bisa. Mau petik 2 juga bisa. Terserah sih. Kalau saya enak pakai petik 1 soalnya nggak usah nahan shift. Kalau petik 2 kan harus pakai nahan shift tuh. Shift kita tahan baru mencet petik. Cukup kayak gini. Nanti keluar. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita mencetak string ini nih, string sama dengan terus dikali 10 kali. Hasilnya dia mencetak sama dengan ini sampai 10 kali tuh. Asik, asik banget coy. Lek di dalamnya petik ono petik 2, Dev. Iku macamnya apa, Dev? Gimana? Di dalam petik 1 ada petik 2, itu jadinya string atau apa? Di petik 1. Ya, di dalam petik 1 ada petik 2. Itu bacanya apa? String atau print di dalam petik 1 ada petik 2. Tetap string loh. Dia dibaca string. Loh. Ayo. Enggak, maksudnya gimana? Petik 2. Kalau petik 2 print kita coba. Petik 2 ya pasti dibacanya itu dong, string, tetap string. Kalau pengen raw kayak gini nih, baru nanti keluar. Ini raw. Ini nyetak apa ya? Intinya raw itu nyetak apa ya? Jelasinnya. Nyetak kelihatan pemrogramannya gitu nanti. Berarti sama dibalik. Kalau petik 2-nya di depan, di dalam petik 2 ada petik 1, tetap string. Tetap. Jadi nanti kalau mau dibalik petik 2 di luar, petik 1 di dalam, ya petik 1 itu akan jadi string. Dibacanya kayak gitu. Oke, gimana kawan-kawan? Paham nggak? Kawan-kawan, halo? Paham, Mas. Paham ya? Kalau nggak jawab, gelisah ini saya soalnya. Oke, kita boleh lanjut apa enggak ini? Lanjut enggak? Apa perlu dijelaskan atau lanjut? Teman-teman, gimana? Lanjut. Gimana, teman-teman? Mbak Mira? Kan aku nyoba-nyoba ya. Ya. Aku nyoba-nyoba. Terus itu tadi kepencet enter duluan. Aku belum ngapa-ngapain. Terus dia itu jadinya bukan tanda panah 3 itu, tapi titik-titik 3. Itu harus diapain? Nah, titik-titik 3 itu kondisi untuk multi-line. Multi-line itu masukin string yang apa ya istilahnya kayak /n kayak gitu. Kayak gini nih, langsung coba aja ya. Iya. Nggak bisa muncul lagi. Print. Sebenarnya kalau dicoba di sini nanti itu. Bentar. Saya sintaknya lupa coy. Loh, kok lupa? Multi-line Python. Loh kan, dia itu sama kayak / sebenarnya sih, fungsinya sih. Cuman soalnya saya jarang pakai yang titik-titik 3 itu, soalnya emang nggak efektif sih. Kayak gitu masalahnya, aku tadi kan kepencet tuh. Nah, munculnya jadi titik-titik 3, aku balikinnya gimana? Balikinnya di close aja, buka lagi. Loh seriusan? Gila. Iya, di Python itu nggak ngenal kayak CMD ya. Coba kalau CMD itu kan bisa di backspace gitu kan? Iya, dia habis ngoding ya. Ctrl C. Dia ngoding itu bisa CLS kan kita. Bisa ngapus kan. Enak. Iya, ini nggak bisa tak cobain dari tadi, makanya aku diem. Loh, internetku. Sebenarnya bisa di Python pakai CLS, cuman kita harus ngimport OS dulu. Nah, contohnya
Ini Penghubung stringnya piye? line. Ini multi line /n. Nama saya Devaldi /n. Umur saya 15 tahun. Allahu Akbar. Habis itu saya jomblo. Ya ampun. Atau enggak ya. Nah, ini multi line. Tapi ada multi line yang pakai titik 3. Nah, itu saya lupa soalnya jarang make. Coba sih cari-cari. Sebenarnya nggak nyari, nanti ada kok. Nanti ada kok Mbak di materi kita. Oke. Nunggu Intinya, aja ya. Ya pokoknya intinya di close memulai dari awal. Oke. Ya, kalau mau ya ini pakai import OS CLS Python. Nih. Clean screen install. Jadi apa ya? Kalian ketik ini import OS, enter os.system CLS. Nah, dia akan menghapus. Cuman ini sekali pemakaian. Jadi kalau ingin pakai lagi ya harus ngoding lagi import os.system CLS. Kalau mau permanen dalam tanda kutip nggak ngoding lagi ya. Jadi kalau di close bakalan ngoding lagi. Gimana yang jelasinnya? Aku paham. Ya kayak gitu sih. Ya harus masukin si rentetan-rentetan itu tadi kan intinya. Iya kayak gitu. Ya paling enak sih ya kayak gini lagi sih. Tapi emang Python itu enaknya ngoding ya pakai kita save, nggak pakai interaktif kayak gini sih. Enaknya ngoding ya pakai di Visual Studio kayak gitu. Jadi kita save dulu, baru nanti programnya jalan. Enaknya kayak gitu. Penghubung string piye, Dev? Apa? Nek Java kan penghubung string kan gawe tambah. Nek PHP kan gawe titik. Pakai koma. Ning titik apa ning Python iki pakai koma. Pakai koma. Nggak usah saya jelasin sekarang ya, nanti soalnya ada materinya sih. Nanti ada materinya kok. Oh. Oke. Apalagi nih yang ditanyakan yang di materi ini? Apa kira-kira, teman-teman? Gimana teman-teman? Apakah ada kesusahan atau pertanyaan? Saya bantu nanti. Kalau better ngoding di Visual Studio, kenapa nggak di Visual Studio-nya? Soalnya ini mengenalkan interaktif dulu sih. Soalnya beda, Bu. Mbak, antara interaktif sama Visual Studio itu nanti beda. Interaktif kan untuk kita ngoding langsung di-compile kan sama konsolernya dia. Sama compilernya dia tuh. Nah, intinya kan gini, dalam bahasa pemrograman kan ada bahasa struktural sama objek ya. OOP. Ya. Nah, kalau kita ngoding OOP di interaktif itu dibilang nggak bisa ya agak sulit sih. Intinya kalau interaktif itu dia ngoding di atas langsung dieksekusi. Nah, contoh nih kita bikin codingan kayak game, ya kan? Kita bikin 2 karakter. Karakter A sama B. Terus karakter A itu nembak. Karakter B juga nembak musuh. Nah, kalau kita pakai bahasa struktural, kan bakalan apa ya? Bakalan ketika user mencet nembak, bakalan kedua-duanya, karena kan dia kan dihitungnya kan karakter yang sama nih. Dia kan sama-sama nembak. Nah, sedangkan kalau pakai OOP, kalau pakai visual itu atau bahasa yang apa ya, objektif gitu. Nanti dia ketika user ini nembak, user ini nggak akan ngaruh nembak. Soalnya kan objek yang berbeda. Tapi kalau struktural itu nggak mengenal objek soalnya. Ya, seperti itu kira-kira. Penjelasan gampangnya sih. Intinya kalau interaktif itu langsung dieksekusi gitu. Nanti ada kelebihan, ada kekurangannya sih. Ya, kira-kira paham nggak, Mbak Mira? Insya Allah. Nah, aku banyak tanya kok. Kalau nggak ngerti nanti aku nanya lagi. Alhamdulillah, sip. Ini teman-teman lainnya gimana? Mas Ilham? Mas Ilham mungkin? Aman, Mas. Aman, Mas? Oke. Saya sudah dapat materi ini, Mas. Oh, sip. Bagus. Udah dapat sertifikatnya?
Belum. Saya kan masih semester 2 sekarang. Jadi masih, tapi nggak pakai Python sih, pakai C sama C++. Disuruh buat game dan udah jadi, alhamdulillah 80%. Oh, sip. Game. Apakah aku habis kuliah manajemen harus kuliah SI? Tidak perlu, karena semuanya itu harus dipelajari secara otodidak biar keren gitu. Oh gitu ya? Iya. Gamenya pakai apa? Platform apa, Mas? Saya nggak pakai game engine karena dosen saya mintanya kita nggak boleh bikin game kalau pakai game engine dikarenakan kita nggak tahu prosesnya kan. Akhirnya pakai SFML yang simple multimedia fast and thinking. Jadi agak susah. Itu dosenmu itu siapa? Nggak perlu saya sebutkan namanya. Nah, soalnya saya juga kenal dosen ITS sih. Beberapa PE bisa kenalan. Kalian ada yang diajar Pak Ahim, Dare? Pak Ahim? Pak Ahim. Iya, Pak Ahim. Oh. Resign loh orangnya. Udah dipamitin. Loh, serius? Loh, baru tahu. Sian deh. Kenapa, Bu, resign? Apakah nggak kuat sama kita? Kamu sama Pak Syafi di itu, ta? Kamu sama Pak Syafi juga dipamiti? Enggak sih. Kalau Pak Syafi dipamitin, Bu. Dipamitin sih, cuman maksudnya nggak secara general. Saya pergi dulu, nggak kayak gitu. Terus pamitnya gimana dong? Ya tertentu aja, habis itu menyebar ke anak-anak lain, habis itu anak-anak lain minta foto kayak gitu. Aku tahu itu yang foto di lantai 4 itu. Ya itu aslinya nggak ada yang nyebarin sebenarnya. Maksudnya beliau nggak nyebarin gitu. Padahal nak kelas lu ngomongin Pak Syafiq itu. Ke Malaysia. Nang kelas apa? Pamitannya, Bu. Oh, pamitan. Ya, kalau Pak Syafiq ya. Oh, pamitan ya. Pamitannya di kelas, Bu, kalau Pak Syafiq. Oh, iya yang waktu di CBT itu. Nah, kan awak musim turu berarti deh. Pamitan. Lupa saya. Pamitan, kaget aku. Loh, kalau Pak Ahim ini kenapa keluar? Kayaknya karena kebanyakan bisnis yang lagi jalan deh. Terus kan punya anak kecil. Nah, terus kita gimana itu nanti? Nggak tahu. Oke. Aku juga baru tahu kemarin kok. Terus tiba-tiba kan di lantai 8 ya. Terus tiba-tiba Pak Ahim tuh datang, terus orang HRD ngomel kalau nggak salah. Aku nggak seberapa paham. Terus tiba-tiba ada surat masuk. Kebetulan aku tahu loh. Mas Ahim resign gitu. Iya. Terus apa sih ganteni karo? Oke, ini ada yang tanya atas nama M. M ini siapa nih? Muhammad. Muhammad Ainur Taufik ARD. Kak, untuk laptop kira-kira yang bagus buat coding, utamanya cara yang spesifikasi seperti apa? Nah, ini teman-teman SI kayaknya bisa jawab ya. Siapa ini yang mau jawab ini? Setara laptop gaming. Itu bodoh, jangan dia yang jawab, yang lain. Selama menyesatkan itu. Ketawa. Nggak masalah sih laptop apapun selama RAM dan harddisknya cukup. Kalau saya sama ini tergantung sih. Mau buat apa. Kalau buat game ya harus bagus di itu. Itunya. Coding, ya kan. Ngoding itu kalian harus tahu. Ngodingnya ngoding apa dulu. Ngoding itu juga banyak loh. Ngoding web, ngoding Android, ya kan. Ngoding game seperti masnya tadi. Nah, itu si Ainur harus tahu dulu ngodingnya buat apa. Kalau ngoding Android, game berat. Kalau web, insya Allah ringan. Kayak gitu. Jadi Ainur harus tahu dulu, aku spesialisnya nanti mau kemana gitu. Kalau web itu Core i3 insya Allah cukup sih. Pengalaman saya, pengalaman hidup. Kayak gitu sih. Izin menambahkan ya, RAM 4. Oh iya, sip. Monggo ditambahkan. RAM 2 yo. Jadi gini. Izin menambahkan ya, Dev. Halo, Monggo. Dev. Jadi gini, saya pernah ngoding dengan bahasa basic menggunakan Visual Basic 6. Dan di situ saya menggunakan saya menggunakan komputer yang low end. Katakan RAM hanya 256 MB dan hard disk hanya 10 GB dan itu berjalan dengan sangat lancar. Setelah beberapa tahun kemudian saya update komputer dengan menjadi RAM 512 MB dan hard disk tetap 10 GB. Saya belajar bahasa pemrograman web,
HTML dan PHP sederhana, dan itu juga berjalan lancar. Jadi kalau misalkan untuk coding-coding seperti Python, Basic, lalu web, dan lain sebagainya, sepertinya untuk device yang menggunakan RAM 512 itu masih cukup mumpuni kok untuk saat ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Agus. Mungkin bisa dipahami ya, Mas atau Mbak Ainur. Oke, saya lanjut ya. Boleh? Halo, teman-teman. Iya, lanjut deh. Gak nge-lag kok. Alhamdulillah. Langsung lanjut ke materi Mas. Ini nih. 6. Python Basic Style Guide. Why? Oke. Di Python itu ada indentasi. Intinya kayak statement kayak apa ya? Kayak if else, for, pengulangan kayak gitu. Ini style guide ini sebenarnya nggak perlu kalian baca, nggak apa-apa sih. Ini tuh cuman kayak penulisan yang apa ya? Cara penulisan, lebih tepatnya cara penulisan yang baik dan benar berdasarkan etika pemrograman internasional. Kayak gitu. Jadi contoh nih, kalian nulis sebuah kondisi atau if gitu kan. Nulisnya tuh yang benar tuh kayak gini. Kayak gini. Kayak gitu sih. Intinya nggak ada yang khusus sih di bab ini sih. Seriusan. Ini cuman penulisan internasional yang baik dan benar secara hukum programmer kayak gitu. Lanjut ke berikutnya juga sama, Python Basic. Nah, ini sama juga. Bagaimana cara mengimport yang baik dan benar. Kita kalau nuliskan suatu import library itu yang benar, semuanya contoh ya, library itu beda. OS sama sistem, ya toh, itu dia berada di sub yang berbeda. Penulisannya yang baik dan benar adalah seperti ini. Sebenarnya kayak gini tuh bisa. Cuman tidak disarankan kalau berdasarkan etika penulisan. Nah, kecuali dia itu satu sub proses gitu kan. Diambil dari sub proses gitu. Atau library-nya itu hampir terletaknya itu sama tuh. Contohnya apa ya? Kalau di Java sih saya tahunya, kalau di Python belum tahu ya. Kayak gitu sih intinya. Ini cuman penulisan. Nah, ini nih. Petik tunggal, petik ganda itu dianggap sama Python. Nggak ada preferensi khusus. Intinya mau kalian pakai petik 1, petik 2 sama aja. Kebacanya ya untuk string soalnya. Nah, ini white space expression yang wajib dihindari. Apa ini? Ya ini sama, cuman etika penulisan aja gitu. Kalian baca-baca sendiri sih nanti. Ini untuk cara kita berkomentar. Komentarnya tuh pakai ini nih, pakai pagar. Tagar atau pagar ini, tagar. Contoh, kita mau komennya nggak bisa di sini. Kita pakai ke visual. Soalnya kenapa? Kok nggak bisa di interaktif? Soalnya interaktif kan tadi yang saya jelaskan, dia langsung mengeksekusi perintah. Nah, coba kalian buka Visual Studio kalian. Visual Studio. Visual. Udah buka belum Visual Studio kalian? Saya bukanya Atom. Oh iya, nggak apa-apa. Habis itu file, new file, kalian klik new file. Ya, kalian save dulu, save pakai nama apa, terserah. Saya sih sudah nyiapin nyiapin sesuatu. Ini Python. Kalian ganti formatnya .py karena Python. Mana P? Dibawa sendiri. Rasis coy, dibawa sendiri coy. Nah, ini nih Python. Acaranya dibawa sih di azan. Pause. Dari jam 9 jam 10. Udah. Kayaknya azan, si azan. Oh, si Adan. Oke.
Aku durung adan. Om aku ya belum soalnya. Om aku ya belum soalnya. Adan dewe lah. Ngomong cepetan Yan. Adan dewe. Gopo Yan. Soalnya materi ini masih 8-16. Materi masih banyak. Terus meeting Google-nya itu berhentinya itu jam 12. Wow. Oh iya. Buka makanya adan dhisik. Gimana ini Mbak Mira kira-kira? Kok kamu curang si administrasi gini nanyanya ke aku, jahat. Mbak Rizky juga belum jawab. Ya, apa ya? Oke, tak telepon. Anything for you guys. Tak say kayak aku. Bukan Mbak Mira, bukan gitu. Masalahnya bukan masalah itu sih. Soalnya saya juga jam 1 ada janji keluar soalnya. PSBB woi. Ya gimana? Urgent ya, Mbak? Oh, ngapain dulu? Itu, jomblo nyelawat. Ya? Nyelawat, Mbak. Nyelawat. Iya. Ada yang temen. Kasihan. Ya sama biar bisa keluar gitu, Mbak. Bosen saya di rumah terus. Oh, anak IT bisa bosen ya? Saya aja kena PSBB udah bosen loh. Ngomong terus deh. Saya ini orang orang termasuk orang introvert. Udah bisa bosen karena PSBB, apalagi yang gitu ya? Ya, beneran ngaruh soalnya. Ekonomi terpuruk. Ya, bentar lagi ngomongin prodiku lama-lama. Aduh, iya ini. Manajemen. Nah, ini itu bahasan tiap kuliah itu. Wilayah saya juga azan ini. Kamu di mana sih, Deh? Di Surabaya, Mbak. Surabaya mana? Di Surabaya di mana ya? Kebonsari. Oh, Kebonsari. Jambangan. Aku tahu loh anak yang ini, walaupun dia nggak nyalain kamera. Siapa sih kamu, Dek? Muhammad Hamdani. Aku tahu yang mana dia. Dia biasanya ambil absen kalau aku lagi kuliah. Hah? Ambil absen? Lucu pokoknya dia. Saya dari luar, Mbak. Dari suaramu loh, aku tahu kamu yang mana. Saya dari luar, Pak. Saya bukan Unusa. Masa sih? Iya, saya dari Hang Tua. Kemarin daftar sih. Oh iya, tak pikir anak yang biasanya ambil absen. Saya juga biasa ambil absen kok, Mbak. Dulu, bentar, ini ngomong sama siapa sih? Masih Dev. Pikir Mas Dani paling, Dev. Loh, bukannya Muhammad Hamdani itu Mas Dani ya emang? Duduk, itu kok Hang Tua loh. Mau arek lagi semaur loh. Iya, tak? Yang bener. Serius? Pandangan pertama kayaknya. Oh, gitu. Iya. Selamat datang, Muhammad Hamdani dari Hang Tua. Ya, Mas. Makasih. Oke. Bentar ya, maaf ya, kita tunda bentar. Ada azan. Kita menghormati dulu. Iya, Kak, apa, Mas? Saya ono sing arep poso peduk. Oh iya, saya tak buka puasa dulu. Ya, alhamdulillah waktunya buka. Aki tak screenshot aki. Aduh, jangan. Nanti pahala saya berkurang. Muhammad. Nanti seriusnya itu mulai 8 sampai 16 itu sih. Mulai agak pusing dikit. Dikit tapi dikit. Enggak pusing banyak. Mau sih. Ini kawan-kawan nggak paham atau gimana ini? Alfi Winma. Insya Allah masih paham, Mas. Alhamdulillah. Nggak, ini yang cewek-cewek ini. Yang cewek-cewek paham nggak ini? Ada yang cewek soalnya. Kecuali Bu Mira. Mbak. Iya, Mbak. Kecuali Mbak Mira ya, saya tanya. Belin banget sih. Aku nyesel dari tadi ngaku. Susah. Nyesel aku ngaku, nyesel. Aduh. Bikin workshop CI, Pak. Ya, bisa ditampung. Nggak bisa nggak bisa ngomong langsung saya iyakan. Masih kan kita juga perlu rapat, coy. Kita menyusun materinya dulu.
Udah belum? Di wilayah saya sudah soalnya. Udah, lanjut. Udah ya, lanjut ya. Lanjut. Deadline. Oke, kita lanjut ke materi 8, tipe data 1. Oke. Fix typo, terserah kalian lah. Ini nih. Tipe data di sini ya kayak tipe data pada umumnya kalian belajar bahasa ya. Bahasa pemrograman ya, ada integer, float, ada banyak. Cuman di sini ada namanya kompleks juga. Kompleks itu bisa baca string dan numerik secara langsung digabung. Asik dia, serius. Coba ya kita kayak gini nih di interaktif bisa. Soalnya langsung eksekusi kan. Tapi kita coba pakai visual aja ya biar terbiasa. Oke, kita ketik A sama dengan 5. Ini apa? Ini itu kayak apa ya? Kalau di Java kan kita harus integer apa gitu kan ya, integer 5. Berarti dia itu variabel A, dia itu integer 5. Nah, kalau di Python itu enggak, langsung tahu dia. A sama dengan 5. Berarti sama kayak PHP ya? Wah, saya nggak bisa jawab, coy. Saya nggak bisa PHP. Kan PHP kalau deklarasi variabel kan A sama dengan 5. Sama. Jika seperti itu, maka itu. Oke. Ini analoginya sih gini. Kalian bacanya gini ya, dari atas. A itu 5. Terus aku Sama print. dengan... Ya, A sama dengan 5. Terus jadi aku kalau print A, keluarnya 5 gitu. Ya, kalau nyetak gini nih, langsung 5 nih nanti keluarnya. Oke, Coba. Ini nih, enaknya langsung debugnya di sini. Run Python fill in terminal. Tes. Kita pencet. Ini keluar ya 5 ya. Keluar 5. Terus kalau kalian ingin menambahkan A sama dengan apa gitu. Nilai A sama dengan berapa, kasih koma. Run. Nah, dia jalan toh. Nilai A sama dengan 5. 5 ngambil dari mana? Dari A. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bentar. Oke. I need to understand. Oke. A sama dengan 5. Dan di print nilai A sama dengan A. A adalah 5. Oke. I get it. Oke, sip. Dari Rizky sini. Rizky sekolah aku, tapi gak ngomong apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi di sini tuh auto deteksi. Kalau integer ya langsung integer. Kalau semuanya kita masukin B sama dengan float. Float kan koma ya. Koma pakai point di sini, pakai titik. 2.0. Kita ikutin aja tutorialnya. Nggak apa-apa. Print nilai B sama dengan nanti keluarnya otomatis 2.0 juga sih. Tuh. Nilai B 2.0. Bersama sih. Nah, ini kompleks juga sama. Kalau kompleks C sama dengan berapa tadi? 1 plus 2J. Terus kita tampilkan nilai C sama dengan C. Dia akan muncul kompleks. Nah. Rizky telepon, Rek. Oh, telepon. Masih jalan. Halo, Assalamualaikum. Kan nggak gabung tambah. Link.
Gimana kawan-kawan? Paham nggak sampai sini? Untuk yang ini. Number tipe data. Cuman nge-grab data gitu doang sih sebenarnya. Nah, cuman kalau di Python itu eksekusi pertama langsung dijalankan. Tapi misal ya, kita nimpa A. A kan tadi 5. Sekarang kita ganti A sama dengan 10. Kita ganti. Python itu langsung bacanya ya yang terbaru. Nilai A terbaru sama dengan koma A. Nah, 10 kan? Soalnya dia baca yang terbaru. Jadi yang di sini tuh disimpan di memori, dieksekusi, dilupakan. B 2.0, 2 titik poin, dieksekusi, disimpan di memori, dilupakan, dijalankan, dilupakan, disimpan, dijalankan, dilupakan, seperti itu. Itu struktural sih, kayak gitu. Oke. Nah, ini nih yang tadi pertanyaannya Mbak Mira, yang titik 3. Ini akan dibahaskan di sini. Saya jarang pakai ini sih, soalnya nggak enak, kurang efektif. Ya, ini teman-teman gimana? Paham nggak sampai sini? Halo? Siapapun? Answer me. Biar nggak gelisah. Mas Ilham, gimana Mas Ilham? Paham? Halo teman-teman, gimana? Lanjut, Dev. Oke, lanjut ya. Oke. Ini tadi ada yang tanya, kenapa nggak bisa nginstal? Soalnya kalian belum ini nih. Coba masuk ke visual, ekstensi, klik Python, klik install di sini nih. Ya, semoga membantu ya. Oke, kita lanjut. Kalau kalian ingin ngetik yang tadi tuh, yang string 3. Nah, ini kan string one line. Kalau ini ngetik langsung banyak. Kayak yang tadi. Saya contohkan tadi. Contoh, saya hapus, saya bilang S sama dengan, nah 3 nih. Ini nggak akan keluar kalau di sini. Coba kita ke interaktif Python. Python, kita tambahin ya, S sama dengan titik 3. Kita bilang apa? Aku ini multi-line. Enter. Nah, dia akan menunggu perintah line selanjutnya. Masukin tuh. Aku bisa nulis banyak. Sampai enggak terbatas. Kasih petik 3 di belakangnya kalau sudah. Aku berhenti di sini ya. Kasih petik 3. 1, 2, 3. Nah, langsung kita tampilkan. Print S. Nah, dia langsung manggil tuh. Atau nggak usah langsung print A, langsung S gitu. Tuh, dia tuh sama kayak ini slash apa ya, backslash and blackslash and blackslash and gitu. Cuman ini bahasanya kayak gini nih. Oke, kita lanjut. Apa ya? Mutable. Sebuah string itu bersifat mutable. Jadi ini itu contoh ya, langsung aja sih kita coba. Ini bisa nggak di interaktif? Oh, bisa. Kita pakai interaktif aja. Ya nggak perlu save soalnya. Oke, lanjut. Python. Oke, biar kosong ya. Kita ketik ya, sama kayak di tutorial. S hello world. Kita enter. Habis itu kita print. Kita panggil nih si S keluar. Habis itu kita panggil 4.
Akankah keluar siapa? Boom, keluarnya O. Kenapa O? Kita baca 0, 1, 2, 3, 4. Kalian masih ingat kan? Binary. Dev. Yes. Bu Rizky mau up. Apa itu apa, Bu? Mau join. Iya, jadi apa yang harus saya lakukan? Enggak, tadi. Kamu tahu ternyata Bu Rizky kemana? Tidur. Iya, ketiduran. Iya. Iya. Sudah chat saya soalnya. Iya, ya tadi ngomong Mira aku ketangi loh, ya apa tembak aku. Terus ini tadi bilang mau up kok. Ini Jadi sudah duluin. saya kasih linknya sih. Iya, Mira aku diprotes arek-arek. Lanjutkan. Aku tadi ketinggalan multi-line. Oke. Multi-line itu sama kayak tadi sih, Mbak. Di sini. Multi-line. Multi-line itu kita ngetik ya. Semuanya S sama dengan mana ya tadi? Bentar. Materinya. Nah, ini nih. Yang titik 3 tadi itu kayak gini. Kita S sama dengan semuanya kasih petik 3. 1, 2, 3. Saya ini multi-line. Nah, dia kan ada titik 3 yang tadi Mbak bicarakan. Dia itu menunggu masukan sebenarnya. Menunggu perintah dari user. Aku masukkan apa ini gitu kan. Kita multi-line. Saya bisa masukin banyak karakter. Enter lagi masukin. Saya berhenti di sini. Kasih petik 3 di belakang. 1, 2, 3. Enter. Nah, kita cetak. Print S. Nah, ya kan? Dia ke bawah. Sifatnya itu sama kayak gini. Kita S ya. S itu kan kita berarti manggil S kan. Isinya S itu apa sih? Nah, itu penjabarannya. Dia kayak backslash n. Iya, backslash n sama sih. Oke. Cuman saya nggak pernah pakai soalnya emang nggak suka aja sih kayak gitu. Terus ini yang mutable tadi itu, mutable itu ya kita ngetik lagi A sama dengan hello world. Di situ kita simpan, kita print, kita panggil A, kita panggil baris nomor 4. Nggak usah dipakai koma, salah saya. Nggak usah pakai koma. Print A, panggil si 4. Nah, kepanggilnya O. H itu 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Terus kalau mau manggil 4 sampai berapa gitu, kita panggil print A. Saya mau manggil 4 sampai berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, panggil nih. Kayak gitu sih. Munculin yang tadi dong. Apa? Munculin Pythonmu dong. Yang ini? Stop. Jadi wes. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasi nggak dihitung berarti. Itu. Kalau spasi terhitung tapi kenapa D-nya nggak masuk ayo? Apakah 11? 4 sampai 11. Dia bakalan keluar sih harusnya. Masih sebuah misteri. Kemarin itu saya juga misteri sih ngitung ini. Itu ngitungnya itu berdasarkan binary atau apa itu masih belum tahu sih. Kadang bisa berdasarkan binary, tapi kalau kayak gini dihitung binary juga salah gitu. Harusnya kan kalau binary kan 10, ya kan? 10 si D ini harusnya juga keluar. Tapi dia nggak keluar, malah 11. 11 kan harusnya error. Nah, aku juga kurang tahu. Apakah ini efek update dari 3.8 kayak gitu. Nah, ini list itu kayak apa ya? Kayak array gitu. Nyimpen array deh.
Kita coba ya. Gimana? Lanjut ya teman-teman. Kita lanjut, kita list. Masuk. Ini terlalu panjang. Python kita buka lagi. Kita masukin A sama dengan, kita masukin listnya. A, I, di situ masukin angka, masukin float, masukin apa lagi? Masukin string, pakai koma ya. Python. Oke, kita simpan. Kenapa error? Karena, saya kurang apa ini? Satu, I. Itu loh, I. I saya nggak pakai, apa itu namanya? Koma atas. Dia kan nggak bisa baca. Kalau string kan harus wajib dikasih. I. 2.0. Python. Di situ kita baca print A. Nah, dia bakal keluar. Wait, what? Gitu. Itu list, tulis ya. Nah, kalau list ini dia berdasarkan biner. Dia bilang kan, kalau kita manggil X0 gitu, artinya mengambil elemen paling awal dengan indeks 0. Nah, kalau yang ini tadi itu nggak tahu itu. Harusnya sih melalui biner juga gitu. Kan dari 0 gitu. Jadi kalau kita manggil yang 0 bakalan keluar 1. Kita manggil 1 bakalan keluar 2.2 gitu. Coba ya. Kita panggil bukan yang di interaktif. Kita coba panggil A, kita panggil 0, 1, 2, 3. Kita panggil 3. Keluar Python. Paham nggak sampai di sini? Ini kan 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Kalau kita manggil 0, dia paling keluar I. Ya, seperti itu. Dari biner, jelas kalau ini kan dari biner. Tuh, ini nanti kalian coba sendiri sih. Kayak gitu. Nih, kalau elemen pada list juga dapat diubah. Jadi ini mutable, dia bersifat mutable. Jadi bisa dirubah. Kalau mau ngerubah gimana caranya? Ya udah kita rubah. I itu aku nggak suka I ya. Aku rubah jadi A, tak rubah ke A yang 0 tuh, kan I tuh. Saya rubah bukan I. Saya rubah aku cinta kamu. Aduh, berat amat. Berat ini memang. Kita panggil. Nah, jadi listnya itu digantikan I, digantikan aku cinta kamu gitu. Ya, seperti itu. Append itu apa itu? Append itu mengurutkan apa ya? Mengurutkan dari yang terkecil mungkin. Bukan sih, itu sort. Coba aja ya. Sort itu ada sendiri. Append. Hah? 5. Coba. Mungkin ya. Dia menambahkan angka 5 sesudah biner. Setelah biner selanjutnya kan Python tuh, langsung otomatis ditambahin. Kita coba lagi ya. Append 10. Bukan, jangan 10. Coba string. Aku benci kamu. Coba kita panggil. Ya kan? Dia otomatis nambah di after biner gitu. Untuk menghapus fungsi del kayak gini nih. Kita hapus. Semuanya aku nggak suka kata-kata aku benci kamu ya. Kita hapus, delete A. Baris ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-5. Baris ke-5 dihapus. Nah, terus aku panggil si A. Nah, dia hapus. Nah, di sini paham nggak, kawan-kawan? Saya akan lanjut soalnya. Gimana?
Lanjut. Paham. Selama ini paham. Ntar kalau suruh nyoba sendiri, Nah, bego banget langsung. nggak apa-apa kan ini nanti di record, putar-putar terus. Tipe data kedua, nggak mau buka. Oh ini. Ini tuple. Tuple adalah jenis list yang tidak dapat dirubah elemennya. Jadi anggap aja sekali tulis. Ya ini sama sih analoginya, cuman kita nggak bisa nambahin append, nggak bisa nambahin apa ya? Nggak bisa nambahin kayak gini nih. Append, nggak bisa kita nambahin ketika A itu ketiga itu ngapa, diganti apa, kayak gitu, kayak gini, itu nggak bisa. Bedanya cuma itu sih. Set itu dia tuh mengurutkan sama sekaligus membuang yang karakter nggak perlu sih. Contoh ya, kan kita nulis A itu ada list-listnya 22 3 3 3. Nah, saya contohin di tutorial sih. Contoh di tutorial. Nah, ini kan ada angka berurut ya kan. 1 2 2 3 3 3. Nah, kalau kita simpan dan kita panggil, nah dia tuh otomatis gitu. Append itu kayak gitu, pakai ini nih append. Appendnya di sini append. Pakai kode apa ini namanya? Semi append. Nggak tahu apa namanya append. Simbol apa itu? Ya hampir sama sih. Dictionary itu ya penjelasan bahwasanya setiap elemen itu dipisahkan sama koma. Di situ kalau key value .2 kayak gitu. Value-nya itu kayak gini nih, semuanya dia tuh bikin variabel D. D itu isinya apa? Isinya yang pertama itu value. Value itu isinya 1. Yang K isinya 2. Nah, maksudnya itu kayak gitu. Nah, type D itu dia tuh akan mencetak sekaligus memberitahu tipenya apa. Sebenarnya A sama dengan 10. Terus saya print sekaligus saya ingin tahu apa sih tipe data daripada A. Dia akan mencetak. Dia tuh kelas integer gitu. Diberitahu si Python. Berarti A itu sama dengan 10. Dan 10 itu apa? Termasuk integer kayak gitu. Jadi dictionary itu ya intinya kayak pembahasan data ininya sih. Kalau titik koma itu buat apa, titik 2 buat apa kayak gitu sih. Nah, ini mungkin nggak terlalu itu sih, nggak terlalu penting banget sih. Tapi untuk dasar itu justru penting. Soalnya kenapa? Kalian harus tahu tipe data. Tipe data kan ada banyak tuh. Ada float. Jadi kita itu juga bisa konversi, coy. Kan tadi kan A sama dengan 10 itu integer ya. Coba kita bisa kita konversi loh. Semuanya ini konversi secara langsung ya. Kita punya float. Nah, 5 itu kan integer. Kalau kita kasih kayak gini, dia bakalan nyetak 5.0 float. Tapi kalau saya punya float di dalamnya 5.0, dia nyetak 5. Kayak gitu. Terus kalau mencetak langsung nih, integer, bukan, karena dia integer ya berarti float, kita A, gitu. Nah, paham nggak analoginya di sini? Jadi saya kan gimana? Apa? Kesusahan? Bingung. Oh iya. Iya, yang mana? Wait. Ini pakai logika kan soalnya jadi. Iya. Gimana yang bingung? Bentar. Wow, 3 menit lagi ya ini kayaknya.
Iya, Buriski belum masuk ya. Buriski kurang adus. Enggak, saya Buriski takutnya udah masuk. Saya takutnya udah, mati. Buriski udah masuk. Saya takutnya mati Udah soalnya. tadi komen-komen Bu Rizky. Oh, komen-komen. Terus hilang. Oh iya. Oh ini, Apen menambahkan di Java itu pakai ADD. Ya, benar. Ini soalnya masih 10, ya ampun. Cukup enggak? Kata Buriski tadi, nggak apa-apa kalau misalkan belum selesai, nanti dibagi jadi 4 sesi. Wow, berbusa mulut saya. Gitu. Ya gitu. Kalau pengen jadi dosen rasanya gitu. Aduh. Iya. Enggak, saya kayaknya jadi wirausahawan aja deh. Ini loh, kan itu jadikan 4 sesi ini loh, Mbak Rizky ada kok. Tipe data ada macam-macam, jadikan 4 sesi. Ya ampun. Oke, ditampung dulu, Bu, ya. Karena kalau numpuk 2 sesi, kalau anak IT paham. Iya benar, menyuarakan hatiku. Sedih saya ini. Ya bisa kita diatur, bisa atur lah. Ini teman-teman gimana? Teman-teman nggak ada respon nih dari tadi, diem. Jangan-jangan tidur. Lanjut, Dev. Apa? 2 menit mas. Ya 2 menit lagi, Dev. Oh. Lanjutin ke Pythonmu tadi. Dev, cara ini Bu Rizky tipe data dijelasin dulu, anak-anak banyak nggak paham. Aw. Apa? Berbusa mulut kau. Ini saya jelaskan yang mana ini? Tipe Kalau data. kata-kata kalimat pakai string. Bukannya sudah ya tadi. Ini. Contoh gini. String ya. Saya punya tipe data string. Ini variabel ya, string. Terus string itu isinya string. String itu pakai .2, bisa pakai gini, bisa pakai gini. Kalau di Python kayak gitu. Kalau di Java kan cuma 1. Kayak gini doang tuh. Java ini. Tapi kalau Python boleh kayak gini. Boleh pakai kayak gini, boleh. Nggak pakai boleh. Diketawain Bu Rizky tuh. Apa? Bu Rizky nyalain mic-nya dong. Kayak gitu sih. Terus kalian tulis. Ini string. Halo. String gitu. Kalian cetak. Print string gitu. String bakalan keluar. Gitu. Kalau kalian mau nyetak integer, panggil aja langsung integer mah nggak pakai kayak gini, nggak pakai langsung saya ingin 100 nih. Kok ketawa? Langsung panggil gitu. Kalau float ya float, sama sih. Soalnya kalau Python itu nggak pakai aneh-aneh sih. Terus langsung kayak gini dia. Apa ini? Kawan-kawan, adakah kalian yang bertanya? Siapa ini? Rafif Ramdhani. Muhammad Rafif Ramdhani. Jam rolas, Dev. Jam rolas? Kok belum mati ya? Kita lihat aja, kalau otomatis setahu biasanya kalau meeting lanjut aja. Biasanya gitu. Loh. Ini berarti yang pakai unlimited kayak Iya, benar. Ini emang dia dikasih akses kan emang unlimited. Tapi walaupun ada time limitation-nya sampai jam 12 gitu, biasanya aku kalau meeting ya enggak. Oh, lanjut aja. Berarti kalau mati ya nasib gitu aja lah. Mati ya nasib. Tapi aku bukan ngomong sak jam engkas Bobby. Tenang. Di sini ada Bu Rizky. Nanti Bu Rizky mintain lagi ke Pak Istas. Gimana? Ini saya boleh lanjut nggak? Ini yang ini. Lanjutin aja. Kalian mau nambah? Saya jam 1 ada acara loh, Bu. Jangan nggak usah budal PSBB, Dev. Ya Allah. Udah janjian ya, Bu. Rungkut udah zona merah. Semua pada nggak boleh keluar sama Pak Lurahnya. Oh, gimana Yan? Yan, Denny. Bisa kok, bisa berangkat. Jadi ini mau kemana rencananya? Itu loh, Bu. Apa tuh nyelawat? Oh, takziah. Iya, Reza meninggal. Reza meninggal, Allahumma. Ibunya Reza meninggal. Ya, kita perwakilan aja sih, nggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng juga repot sih, nanti takut diobrak. Ya, jangan. Perwakilan nggak apa. Nanti chat sama Bu Rizky sendiri ya tentang itu.
Untuk yang pattern-nya nggak apa-apa, cuma sampai jam 12 dulu. Nanti ada session berikutnya. Nggak apa-apa, 4 session. Kasihan yang lainnya. Atau 3 session, jadikan 3 session. Semangat, Dev. Semangat, Bu. Benar, Bu. Kuliah ini jam semuanya. 14. Halo. Halo. Bisa punya akun untuk yang ke decoding nggak? Nggak bisa, Bu. Ini materinya itu kopian, Bu. Kopian dari HTML sih. Oh, nggak, maksudku kalau misalnya kamu memang pakai decoding ini, Ya. pada pesertanya pada mau masuk, Ya. sama kayak apa yang dulu yang Android itu, Iya, saya enaknya pakaikan gitu. user saya. Dapat sertifikat juga mereka. Dari kita, dari decoding juga. Mau tak? Kalau mau, saya juga barusan dapat email, baru kebaca juga gitu loh. Kalau mau ya, nanti dia diadakan. Oh, tapi yang Python, Bu. Soalnya kan bahasanya Python. Lah aku dapat banyak. Iya. Oke, Lah, yang ya? Python ya. Iya, kalau ada Python ya nggak apa-apa. Ada insya Allah. Berarti ini ya, kita Levelnya sampai ya? segini. Nggak apa-apa, sampai tipe data dulu aja. Diterangkan Allah. tapi itu tipe datanya apa aja. Kalau Masya Allah. misalnya Masih jauh loh ini. Semangat, Dev. Semangat. Kuliah jam 14 TM. Kalau Gak beres, streaming ya, Dev. streaming ya, Dev. Hidup UKM Cyber. Hidup UKM Cyber. Iya, Iya. nggak apa-apa. nggak apa-apa lah, kasihan buat yang lainnya. Oke, Kasihan gimana nanti bisa teman-teman? berbuat sendiri. Mau nggak dijadiin sesinya sampai 10 aja nih? Soalnya emang limit jam 12. Nggak apa-apa, Mas. Tak kuatmu, Dev. Oh, saya kuat. Nggak apa-apa, Saya. Mas. Kapan? Kalau mau jadiin Sabtu Minggu, pada nggak bisa kah? Bisa, emang mau kemana? Bisa, Ibu. Sabtu Minggu Bisa. aja, Sabtu Minggu gitu. Bisa. Nanti session yang lainnya mau belajar apa, request ke cyber ya. Nggak apa-apa, nanti kita carikan pengajarnya. Semangat, Dev. Semangat. Semangat, Dev. Oke. Lega, berarti- semangat. Ya, berarti kita hold ya. Kita hold sampai 10. Ya. 10 apa 9? 9. Ya, saya nambah-nambahin. Kita hold Jangan sampai lu. 9, sesi 1. Ya mungkin habis itu ya penutup sih. Udah. Apalagi? Ya udah mungkin ya yang teman-teman bareng, Dev. ada teman-teman ini dari Hang Tua sama ITS. Terima kasih jauh-jauh ke sini loh. Ya ampun. Winma juga ada, Mas. Winma. Win juga. Oh Aduh. ya. Ya deh, kapan-kapan kalau Winma ngadain, saya barisan nomor 1. Salam kenal semua. Saling share aja nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ada sertifikatnya sih. Ya ampun, Dev. Enggak bercanda. Goalsku nggak sertifikat loh. Nek aku belum bisa, kamu tak kejar loh. Aduh. Iya. Oke, teman-teman lainnya, Kejar terima lari tuh. kasih telah mendengarkan sesi 1 materi belajar Berantemnya, Python. Kita sampai 1 sampai 9 ya. Mungkin kalau kalian nggak paham kan karena materinya sudah kalian unduh, kalian bisa baca sendiri nanti, atau kalian bisa ngulangin recordnya ini, belajar sampai paham, sampai rambutnya putih gitu, nggak apa-apa. Kayak awak mulaan. Udah sih. Ini saya langsung tutup nih. Ibu Rizky nggak mau nambahkan apa atau apa gitu. Mau menambahkan? Oke, kalau menambahkan, pokoknya kalian tadi paham nggak yang float sama tipe data stringnya? Paham dong. Kayaknya perlu baca ulang, perlu latihan lagi. Soalnya Ada tadi yang kan bolehan berarti banyak 1 true false gitu. Ya. banyak banget. Tadi Itu nanti cepet kan. masuk Waktu ke Devaldi masukin aku paham. 15. Tapi kalau suruh jalan sendiri kayaknya aku masih bingung. Oh iya. Nah, bener, Mbak. Kayak dia nulis A sama dengan 10, nanti recall di bawahnya itu aku calling A gitu ya. Aku tuh paham, tapi nanti kalau aku jalan sendiri aku harus apa? Iya aku sih. tersesat di layar hitam ini, aku tersesat. Amir kayaknya, Mbak. Ambiar. Jadi Kalau guru 1 sampai 9 dipahami dulu, dua, tutup ulang-ulang. Nanti kalau ada pertanyaan, session berikutnya boleh ditanyakan. Disimpan pertanyaannya. Jadi yang tadi disebutkan sama Devaldi Sekjen itu kok nggak ada suaranya. tipe data semua ya. Jadi ada tipe data list, tipe data tuple, ada tipe data set, ada tipe data dictionary.
Ada float, ada integer. Kompleks number-nya tadi udah disebutkan nggak? Kompleks udah sih, cuman memang penjelasannya emang nggak saya jelaskan banget sih. Itu sih. Saya cuma jelasin kompleks itu ya bisa support masukin numerik, bisa masukin string gitu. Bu pesen jangan ketiduran lagi. Oh iya. Sorry, begadang. Oke, apalagi? Mungkin ada teman-teman mungkin masukan juga atau kritik dan saran. Nanti kan kita akan improve di sesi kedua. Tunggu saja. Masukannya jangan cepet-cepet. Oke. Iya Mas, jangan cepet-cepet kalau ngomong. Oh, waduh. Terus tipe datanya terus dijelaskan kan banyak yang nggak paham. Soalnya gini, soalnya depan saya laptopan depan saya tuh jam. Saya tuh mata saya tertuju sama jam. Udah jam 12 itu. Ya udah aku tak ke rumahmu aja ya, jammu tak ambil. Aduh. Ya, terima kasih kritikannya. Apalagi? Mungkin Mas Samsul Arifin? Sama-sama. Kok sama-sama sih? Cukup. Cukup ya? Udah. Terima kasih telah mendengarkan. Ya, aku. Curhatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you. Ya.